Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Bahasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 2103010043. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan KKO dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai KKO. KKO, kata kerja operasional, ialah kata yang menyatakan aktivitas. KKO bagian dari teori taksonomi dalam pendidikan. Dan KKO digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. KKO untuk pengembangan indikator, silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar. Kade yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Baiklah, cara mengimplementasikan KKO dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini pada satuan pendidikan SMA. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10, semester 1, materi pokok, teks biografi, alokasi waktu, 2 minggu kali 4 jam pelajaran, atau 45 menit. Baik, yang A, membahas kompetensi inti. Pada kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan menggarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian yang B, menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar 3.14, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya 3.14.1, mengidentifikasikan tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Selanjutnya 3.14.2, mendefinisikan tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 3.14.3, mengidentifikasikan peristiwa, antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh. Indikator yang selanjutnya 3.14.4, mendeskripsikan tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh biografi. Selanjutnya 3.14.5,
mengklasifikasikan tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Masih sama indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya 3.14.6 menemukan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari dalam tokoh biografi. 3.14.7 mengeksplorasikan temuan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 3.14.8 menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 3.14.9 mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 3.14.10 yang terakhir menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.14 di mana mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Indikator pencapaian kompetensinya 4.14.1 memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari dalam tokoh biografi. 4.14.2 menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. 4.14.3 memberikan komentar secara lisan atau tulis terhadap hasil kerja teman atau kelompok lain. Adapun yang C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Dan yang D, materi pembelajaran. Adapun pola penyajian cerita ulang biografi, hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi, fakta biografi, konsep cerita ulang, prinsip, pola penyajian, prosedur, hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. Yang E, metode pembelajaran, pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau project. Dan yang F, media dan bahan. Di antaranya media yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, cetak buku, ada buku modul, brosur, dan gambar. Manusia dalam lingkungan yaitu guru, pustakawan, laboran, dan penutur natif. Bahannya yaitu audio visual. Adapun yang G, sumber belajar. Di antaranya buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, lingkungan kelas atau sekolah, atau kantin sekolah, dan internet. Kegiatan pembelajaran, baik yang pertama kegiatan pendahuluan, dimulai dari guru melakukan orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Dan dilanjutkan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dan memberikan apresiasi, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, yaitu isi debat dan pihak-pihak pelaksanaan debat, dan mengingat kembali materi prasyarat dan bertanya dalam waktu
15 menit. Serta memberi juga motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Serta apabila materi ini dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi pola penyajian cerita ulang biografi dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dan mengajukan pertanyaan. Kemudian pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu dan memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM pada pertemuan yang berlangsung. Dan pembagian kelompok belajar serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran sintaks model pembelajaran yaitu pemberian rangsangan. Dalam kegiatan pembelajarannya ada kegiatan literasi, yaitu kegiatannya dengan cara melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Kemudian model pembelajaran selanjutnya yaitu pertanyaan atau identifikasi masalah. Kegiatan pembelajarannya berpikir kritik dengan cara mengajukan pertanyaan, dan ada juga mengumpulkan data. Kegiatan pembelajarannya yaitu literasi, yaitu mengamati objek kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, dan aktivitas wawancara tanya jawab dengan narasumber. Adapun kerjasama yaitu mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mengapresiasikan ulang, serta saling tukar informasi atau saling berbagi pendapat. Dan ada juga pengolahan data. Dalam kegiatan pembelajarannya kerjasama dan berpikir kritik dengan cara berdiskusi, mengolah informasi, serta peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi pola penyajian cerita ulang biografi. Dan pada pembuktian, kegiatan pembelajarannya yaitu berpikir kritik, di mana peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman, sampai pengolah informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda, serta menarik kesimpulan. Selanjutnya menarik kesimpulan, kegiatannya berkomunikasi dan peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan hasil diskusi, serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengemukakan pendapat, serta bertanya atas presentasi tentang materi. Dan adapun kreativitas, yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting, menjawab pertanyaan, bertanya tentang hal yang belum dipahami, serta menyelesaikan uji kompetensi untuk materi. Dan kegiatan penutupnya yaitu membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting, serta mengagendakan pekerjaan rumah dan mengagendakan materi atau tugas proyek atau produk atau portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah ataupun di rumah. Untuk kegiatan penutup oleh guru yaitu memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran. Kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan tugas unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas tersebut. Kemudian memberikan penghargaan untuk materi pelajaran. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.